Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Hanif dengan NIM 53020210113. Dan di sini saya akan membahas tentang model penulisan paper, makalah, dan artikel ilmiah. Yang pertama, yaitu paper. Pengertian paper. Paper adalah bentuk karya ilmiah yang membahas satu topik tertentu. Cara membuat paper harus disusun berdasarkan argumen yang valid dengan data yang mendukung. Paper bisa berupa analisis hasil penelitian baru atau bisa juga berupa ulasan tentang penelitian yang sudah ada. Paper berbeda dengan makalah. Jika makalah berisi laporan hasil penelitian atau tugas, paper adalah hasil pembahasan atau analisis dari topik tertentu dengan dukungan data dan argumen yang kuat. Makalah memiliki bagian kerangka dalam penulisannya, sementara paper lebih fokus pada pembahasan dan analisa dari masalahnya. Penulisan paper lebih mirip dengan esai. Pembahasan paper jauh lebih singkat daripada makalah. Struktur paper. Yang pertama yaitu judul. Judul paper adalah representasi dari paper secara keseluruhan. Judul paper dibuat singkat namun bisa mewakili maksud dan tujuannya. Semakin spesifik judul, semakin bagus. Kemudian abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari paper. Abstrak secara ringkas melaporkan tujuan dan hasil paper sehingga pembaca tahu persis tentang apa isi karya tersebut. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang topik paper yang akan dibahas. Pendahuluan mendeskripsikan permasalahan pokok yang ada. Kemudian pembahasan. Pembahasan atau isi merupakan bagian paper yang paling inti. Dalam pembahasan, dijabarkan penjelasan terkait objek yang dibahas, metode penelitian yang digunakan, dan implementasinya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan atau penutup berisi hasil analisis yang telah didapat. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar referensi dari penulisan paper. Ini menunjukkan bahwa paper ditulis berdasarkan data dan literatur yang valid. Format paper. Format paper secara umum biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kertas HVS ukuran A4, bukan kertas folio. Kemudian spasi yang digunakan pada kertas adalah 1,5. Penggunaan font harus konsisten dari segi jenis dan ukuran. Sertakan nomor halaman, cantumkan daftar pustaka rentang waktu 10 tahun terakhir. Koreksi kembali paper yang telah dibuat supaya dapat tersaji dengan baik dan lengkap. Dan yang terakhir, pastikan paper sudah benar dan tidak menyampaikan informasi yang ambigu. Pembahasan selanjutnya yaitu makalah. Pengertian makalah. Makalah adalah salah satu karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menghasilkan suatu gagasan terhadap permasalahan. Penulisan makalah sebagai karya tulis ilmiah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Karakteristik makalah. Makalah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil kajian pustaka atau laporan atau uraian hasil pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Mengilustrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji atau kemauan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Kemudian menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Jenis makalah. Makalah yang ditulis mahasiswa bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, exposition, yaitu mengemukakan pendapat tentang sesuatu. Yang kedua, yaitu discussion, yaitu membahas suatu isu berdasarkan berbagai perspektif, minimal 2 perspektif.
misalnya yang konvergen atau persamaan, dan divergen atau perbedaan. Dan yang terakhir, yaitu explanation, menerangkan atau menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan apa konsekuensi dari kejadian ini. Sistematika penulisan makalah. Dilihat dari segi fisiknya, makalah lazim dibuat sebanyak 15-30 halaman. Makalah lazim ditulis dalam minimal 3 bab. Bahkan bisa lebih jika materi pembahasan dipisahkan dari beberapa bab. Adapun sistematika penulisan makalah dijabarkan sebagai berikut. Yang paling pertama yaitu cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, pembatasan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian bab 2 yaitu tentang pembahasan, dan bab ketiga yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan yang paling terakhir yaitu daftar pustaka. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah. Menurut Mukhlisin, artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah yang memenuhi kaidah dan etika ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada. Artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan non-penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian merupakan artikel yang terikat ruang dan waktu, kemudian ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Artikel ilmiah non-penelitian merupakan artikel yang mengacu pada semua jenis artikel yang bukan laporan penelitian. Artikel ilmiah non-penelitian menelaah konsep, teori, prinsip, model, atau produk. Komponen artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah hasil penelitian, terdapat judul artikel. Judul artikel tidak berbentuk kalimat, tetapi berbentuk frasa. Terdiri atas variabel-variabel tertentu yang diteliti. Panjang judul artikel 5-15 kata, informatif dan menarik minat pembaca. Kemudian nama penulis. Nama penulis, nama yang dicantumkan dalam artikel hasil penelitian adalah nama penulis artikel, bukan nama peneliti. Sponsor. Sponsor berisi lembaga tempat penulis bekerja. Kemudian abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan ringkasan keseluruhan isi artikel. Abstrak artikel ilmiah hasil penelitian berisi masalah dan tujuan penelitian, prosedur atau metode penelitian, ringkasan hasil pembahasan, simpulan, dan saran yang ditulis secara ringkas. Kata kunci merupakan variabel-variabel yang akan diteliti. Kata kunci sering dihubungkan dengan judul. Artinya, variabel yang ditulis dalam judul juga harus dirumuskan menjadi kata kunci. Kata kunci merupakan kata atau gabungan kata yang menjadi fokus masalah. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan pada artikel ilmiah hasil penelitian berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan tinjauan pustaka secara ringkas dan mendalam. Pendahuluan perlu disertai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, keabsahannya, dan keterkaitannya dengan fokus masalah yang dibahas. Pendahuluan ditulis tanpa subjudul. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan pemaparan metode penelitian yang telah dilakukan. Prosedur penelitian berisi pendekatan, rancangan penelitian, data dan sumber data, alat dan bahan jika ada, lokasi dan lama penelitian jika ada, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah ditemukan akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut. Pada hasil penelitian diperbolehkan menulis tabel atau grafik yang dimaksud agar memudahkan membaca dalam memahami tabel dan grafik tersebut. Kemudian pembahasan. Pembahasan merupakan bagian paling penting dalam artikel ilmiah hasil penelitian. Pada pembahasan, penulis membahas secara mendalam dan lugas
tentang hasil penelitian dan kecenderungan yang ditemukan dalam penelitian. Fungsi pembahasan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, serta merumuskan tujuan. Teks utama pada pembahasan dapat disertai teori yang mendukung atau dimodifikasi dengan teori baru. Kemudian penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan dan saran pada artikel disajikan dalam bentuk esai dan bukan penomoran. Yang terakhir yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan ditulis hanya rujukan yang dikutip dalam artikel, bukan rujukan penelitian secara keseluruhan. Kemudian, yang ada dalam artikel ilmiah hasil non-penelitian. Terdapat judul artikel. Judul artikel informatif dan menarik, tidak berbentuk kalimat, tetapi berbentuk frasa. Panjang judul karakter, 5-15 kata. Kemudian nama penulis dan sponsor. Nama penulis ditulis lengkap, sponsor adalah lembaga tempat penulis bekerja. Abstrak dan kata kunci. Abstrak berfungsi memberikan gambaran secara umum isi artikel sebelum pembaca membaca lebih lanjut. Kata kunci dalam artikel ilmiah non-penelitian berisi variabel-variabel yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dalam artikel ilmiah non-penelitian juga tidak selalu berdasarkan pada judul, tetapi berdasarkan pada konten isi artikel. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan pada artikel ilmiah non-penelitian berisi pemaparan latar belakang, fokus masalah, tujuan, dan tinjauan pustaka secara ringkas dan mendalam. Pendahuluan perlu disertai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, keabsahannya, dan keterkaitannya dengan fokus masalah yang dibahas. Pendahuluan ditulis tanpa subjudul. Kemudian bahasan. Bahasan juga merupakan bagian paling penting dalam artikel ilmiah non-penelitian. Pada bahasan, penulis membahas fenomena atau masalah tertentu secara detail. Bahasan didasarkan pada penalaran penulis yang dikuatkan dengan konsep atau teori tertentu yang berkaitan dengan fokus masalah yang dibahas. Fungsi bahasan adalah menjawab rumusan masalah. Penutup. Subjudul yang digunakan adalah penutup. Penutup berisi simpulan dan saran atau simpulan saja. Artikel yang hanya memaparkan konsep atau teori tertentu cukup diberi simpulan tanpa saran. Akan tetapi, artikel yang membahas suatu fenomena tertentu sebaiknya diberikan simpulan dan saran. Saran ditunjuk secara umum kepada pembaca. Kemudian yang terakhir yaitu daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan pada artikel ilmiah non-penelitian secara struktur sama dengan artikel hasil penelitian. Pada artikel jenis ini, penulis diperbolehkan tidak terlalu banyak merujuk informasi dan memaksimalkan penalaran. Syarat-syarat artikel ilmiah. Yang pertama yaitu komunikatif. Yang kedua, bernalar. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Yang kelima, relevasi dengan disiplin ilmu yang dibahas. Kemudian yang keenam, didukung data yang meyakinkan. Yang ketujuh, ditopang oleh kepustakaan yang mutakhir. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Cara membuat dan membaca artikel ilmiah. Cara membuat artikel ilmiah. Yang pertama, buat kerangka tulisan. Yang kedua, jangan mulai menulis dahulu. Ketiga, abaikan bahasa. Keempat, tulis dan tulis ulang. Yang kelima, cari pembaca. Yang keenam, buat judul yang singkat. Dan yang terakhir, pastikan abstrak, singkat, namun syarat informasi. Cara membaca artikel ilmiah. Yang pertama, yaitu adalah membaca atau memindai paper secara cepat. Kamu boleh memulai langkah mana dulu yang kamu pilih. Langkah kedua, membaca paper dengan penuh ketelitian, tetapi abaikan bagian yang terlalu detail seperti bukti-bukti. Dan yang terakhir, yaitu memahami paper seutuhnya dan benar-benar meninjau dan memahami langkah ketiga ini. Kunci dari langkah ketiga adalah berusaha untuk mengimplementasikan kembali paper. Mungkin cukup itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.